Berawal di Laut Karibia, seorang instruktur diving bernama Naomi terlihat mengajak keponakannya menyelam. Tidak hanya mengenalkan betapa indahnya alam bawah laut dan kehidupan yang ada di dalamnya, tapi Naomi juga memberitahu keponakannya ini bahwa tidak usah terlalu takut kalau berpapasan dengan hiu karang. Karena selagi kita tenang dan tidak membuat pergerakan yang tiba-tiba, ikan hiu itu tidak akan menyakiti mereka. Setelah puas menyelam, keduanya pun kembali ke permukaan, dan keponakan Naomi yang bernama Barney ini sangat gembira karena untuk pertama kalinya dia bisa berinteraksi dengan ikan hiu karang. Tidak lama kemudian seorang pria datang. Dia adalah Jack, kekasih Naomi yang bekerja sebagai pengusaha kapal pesiar. Jack lalu mengajak Naomi dan Barney untuk segera pulang. Karena selain mereka sudah terlalu lama menyelam, Jack harus segera menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Naomi kemudian mengantar Jack dan Barney ke landasan udara karena hari itu juga Jack harus menjemput klien. Nah, setelah kekasih dan keponakannya itu pergi dalam 4 hari ke depan, Naomi kembali ke pelabuhan untuk merapikan barang-barangnya di kapal pribadi. Setelah semuanya selesai, Naomi pun mampir ke bar untuk minum dan juga numpang curhat nih kepada temannya. Ternyata Naomi ini masih ragu dengan Jack. Apakah dia harus berkomitmen dengan pria itu atau hidup melajang saja lalu berkeliling pulau menggunakan kapal pribadinya? Terus temannya bilang nih, lebih baik Naomi memikirkan hal ini matang-matang karena akan lebih baik kalau Naomi bisa mengelilingi pulau di dunia ini bersama dengan orang yang dicintainya. Pada keesokan harinya saat Naomi terbangun, dia langsung menelpon Jack. Jadi di hari itu Naomi berencana untuk menyusul Jack karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi karena hari itu bertepatan dengan hari peringatan kematian kedua orang tuanya, Naomi tampak tidak bersemangat dan hal tersebut membuat Jack sedikit khawatir. Pelayarannya ini akan memakan waktu selama 3 hari, tapi baru hari pertama, Barney dan Jack langsung dibuat khawatir karena tidak jauh dari keberadaan Naomi ada badai besar yang sangat berbahaya. Di sini Jack menyuruh Naomi untuk mampir saja ke Dominica, tapi Naomi menolak karena dia sudah terbiasa dengan berlayar. Naomi yakin kalau ia bisa melewati ini dan akan sedikit keluar jalur pelayaran agar terhindar dari badai. Awalnya sih Jack tidak setuju karena hal itu akan membawa kapal Naomi ke perairan mati. Tapi karena Naomi bersikeras bahwa dirinya itu bisa, Jack pun tidak bisa menahannya lagi dan berharap Naomi akan baik-baik saja. Badai sudah di depan mata dan Naomi langsung mempersiapkan dirinya untuk menghindari badai tersebut sebisa mungkin. Lalu singkatnya, setelah berhasil menghindari badai, Naomi tidak sengaja melihat 2 orang sedang terapung di tengah lautan. Karena lokasinya masih dekat dengan badai, Naomi pun menghubungi Jack dan meminta pendapatnya. Tentu saja Jack melarang Naomi untuk menolong 2 orang itu. Tapi karena Naomi tidak tega melihat mereka menderita, Naomi pun akan tetap memberikan pertolongan. Setelah memastikan 2 orang itu aman, Naomi mengetahui kalau mereka adalah 2 warga Meksiko yang menjadi korban kapal tenggelam 3 jam yang lalu. Dengan penuh kepanikan, wanita bernama Maria ini mengatakan kalau sang adik masih terjebak di dalam kapal. Maka dari itu Naomi harus menolongnya. Awalnya Naomi menolak karena mungkin kapal itu sudah hanyut bermil-mil jauhnya. Tapi karena kata Thomas kapal tersebut masih terhubung dengan kantung udara yang telah membuat mereka selamat, Naomi pun akhirnya bersedia untuk menyelam ke bawah sana. I'm gonna get you some warm clothes. Setelah mempersiapkan diri, Naomi berencana menghubungi penjaga pantai terdekat untuk menginformasikan apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba Maria melarangnya dengan alasan dia, Thomas, dan adiknya yang ada di bawah sana adalah imigran gelap, Cok. Mereka pindah karena ada kartel yang selalu memeras mereka. Dan jika petugas mengembalikan mereka ke tempat itu lagi, kemungkinan besar kartel-kartel itu akan membunuh mereka. Merasa semakin tidak tega, Naomi akhirnya mengiyakan permintaan 2 orang Meksiko itu. Tapi karena misi penyelamatan ini sangat berisiko, Naomi meminta Thomas untuk ikut dengannya karena ternyata Thomas juga memiliki pengalaman menyelam. Setelah menyelam cukup lama, Naomi dan Thomas akhirnya menemukan kapal itu dan masuk melewati lubang. Dan tiba-tiba sambil menahan takut karena ada begitu banyak penumpang yang sudah menjadi mayat, Naomi dan Thomas akhirnya menemukan Jose, adik dari Maria yang sedang terjebak pada puing-puing kapal.
Menggunakan linggis yang dibawa oleh Thomas, mereka pun berusaha membebaskan Jose yang terjepit. Untunglah tidak perlu waktu lama untuk melakukan hal itu. Tapi saat mereka akan kembali ke permukaan, muncul ikan hiu putih yang tertarik dengan aroma darah dari kapal tersebut. Berbeda dari ikan hiu karang yang Naomi temui waktu itu bersama dengan keponakannya, Naomi menyuruh yang lain untuk berhati-hati karena ikan hiu putih adalah pemakan manusia. Namun karena stok oksigen mereka sudah menipis, Thomas yang gegabah mencoba untuk keluar duluan hingga yang terjadi adalah melihat Thomas diterkam hiu putih, Jose dan Naomi pun sangat panik. Tapi karena tidak mau oksigen mereka habis, Naomi meminta Jose untuk tenang dan memanfaatkan situasi untuk segera menuju ke permukaan. Beruntunglah mereka bisa sampai di kapal dengan selamat. Dan Maria sangat syok saat melihat tubuh Thomas yang sudah tercabik-cabik mengambang di lautan. Oh my God! Setelah kejadian itu, Naomi meminta Maria untuk membantunya beberes. Melihat badai akan datang lagi, mereka harus segera pergi dari sana dan menghubungi pihak berwenang. Tapi ketika Naomi ingin memberi kabar kepada penjaga pantai terdekat, tiba-tiba Jose membanting radio komunikasi miliknya dan mengancam Naomi menggunakan pistol. Dari sini terkuaklah bahwa Jose dan Maria adalah para pengedar narkoba. Mereka menyuruh Naomi untuk turun lagi dan mengambil 200 kilo kokain lalu mengantar mereka ke Florida Keys. Mengingat ada hiu putih yang berkeliaran di dekat kapal yang tenggelam, Naomi langsung menolaknya. Tapi karena Maria dan Jose terus mengancam Naomi dengan akan membunuhnya, Naomi pun akhirnya terpaksa setuju. Jose kemudian menyuruh Naomi untuk mengambil baju kering yang ada dan menunggu di dalam kabin. Nah, kesempatan ini langsung Naomi gunakan nih untuk menghubungi Jack menggunakan radio komunikasinya yang lain. Cuman baru saja tersambung, Jose langsung mempergokinya dan membuang benda itu ke lautan. Naomi yang tidak punya pilihan kemudian mulai menyelam bersama Jose untuk mengambil 200 kg kokain itu. Setelah berenang dengan hati-hati karena takut hiu putih itu mengetahui keberadaan mereka, Naomi dan Jose membuka dek kapal tempat kokain itu disimpan. Dan Naomi sangat kaget saat mayat awak kapal muncul dengan luka bolong di kepalanya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Naomi dan Jose langsung memasukkan benda terlarang itu ke dalam jaring dan akan mengapungkannya ke permukaan menggunakan kantung udara. Namun, ketika mereka mulai berenang ke permukaan, hiu putih itu tiba-tiba menyerang dan membuat puluhan kilo narkobanya berhamburan kemana-mana. Dari penyerangan itu, Jose dan Naomi pun terpisah. Jose terlihat berhasil ke permukaan terlebih dahulu, sedangkan Naomi masih bersembunyi di bangkai kapal. Naomi yang tidak ingin bersembunyi terus-terusan pun memberanikan dirinya untuk keluar, lalu memanfaatkan kesempatan saat hiu itu masuk ke dek kapal untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Naomi langsung menebak kalau Maria dan Jose pasti sengaja membunuh para awak kapal itu untuk menguasai narkoba yang ada. Makanya banyak dari mereka yang memiliki luka bolong di kepalanya. Mendengar itu, Maria pun langsung mengaku. Dia juga menyuruh Naomi untuk istirahat lalu kembali melanjutkan misinya esok hari, atau kalau tidak Naomi akan bernasib sama seperti mereka. The boat stays right here. Di tempat lain, Jack yang sempat mendengar teriakan Naomi waktu itu mengajak Barney ke kantor polisi guna meminta bantuan dari mereka. Tapi saat sampai, polisi tidak bisa melakukan apapun karena hilangnya Naomi belum 1 kali 24 jam. Nah, karena Jack udah sangat khawatir dengan keadaan kekasihnya itu, dia pun memilih untuk menemui si botak alias pilot yang selalu mengantarnya kemana-mana dalam urusan bisnis. Sebenarnya saat itu si botak sedang meeting dengan klien, tapi karena masalah ini jauh lebih penting, Jack meminta si botak untuk menemaninya mencari Naomi karena firasatnya mengatakan Naomi sedang dalam bahaya. Mendengar kabar itu, si botak pun ikut khawatir, tapi dia meminta Jack untuk menunggu sampai besok pagi karena jika mereka terbang malam ini juga dengan badai yang belum mereda, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun karena Jack tidak bisa menunggu lagi, dia pun menyuruh Barney untuk terbang bersama si botak esok pagi, sedangkan dirinya akan berlayar menggunakan kapal tercepat walaupun akan memakan waktu semalaman. Karena tidak punya cukup waktu untuk mengambil kapalnya sendiri, Jack berhenti di dermaga dan membajak salah satu kapal di sana. Sementara Naomi yang sedang tertidur kembali bermimpi tentang masa lalunya, di mana dulu kapal keluarganya karam karena ombak. Naomi selamat dari kejadian itu, tapi ayah dan ibunya tidak bisa bertahan hingga akhirnya mereka tenggelam di lautan.
Pada keesokan paginya, Jose membangunkan Naomi dan menyuruhnya untuk bersiap. Tapi belum sempat Naomi memakai pakaian menyelamnya, dia melihat Jack berlayar menghampirinya dan harus berpura-pura untuk baik-baik saja agar Jose dan Maria tidak bertindak macam-macam. Saat Jack sampai, Naomi langsung memeluknya, tapi di saat itu juga Jose mengacungkan pistolnya. Maria juga kemudian menceritakan semuanya dan Jack tidak boleh melakukan apa-apa karena hanya Naomi lah yang mereka andalkan untuk mengambil barang haram tersebut. Di saat Jack terikat di tiang kapal, Jose dan Naomi kembali mengambil kokain yang tersisa. Dan karena ikan hiu putih itu pasti akan datang, Jose ternyata punya rencana licik nih. Jose sengaja memukul kepala Naomi, membuatnya menjadi target ikan predator itu dan memberikan kesempatan untuk Jose kembali ke permukaan dengan selamat. Dalam pingsannya ini, Naomi kembali melihat masa lalunya. Masa lalu saat dia terombang-ambing di lautan dan berhalusinasi melihat sang ayah. Waktu itu Naomi belum tahu nih bahwa sang ayah sudah tewas tenggelam. Tapi ayah tidak berhenti berkata bahwa Naomi harus menjadi wanita yang kuat dan pantang menyerah. Ternyata ucapan sang ayah membuat Naomi tersadar. Kalimat itu seakan-akan memberikan Naomi kekuatan untuk bertahan di dalam sana. Lalu ketika Naomi melihat Jose sudah sampai di permukaan, Naomi pun mendapatkan ide dengan akan menjebaknya. Dia kemudian melepaskan tabung oksigen dan membuat gelembung-gelembung udara yang ada menarik perhatian ikan hiu putih sehingga yang akan menjadi targetnya adalah Jose. Ternyata cara yang dilakukan Naomi itu berhasil, Hiu itu melihat keberadaan Jose dan langsung menerkamnya. Sedangkan Naomi berusaha untuk berenang menuju kapal selagi dia punya kesempatan. Ketika Naomi muncul, Maria yang tidak terima saudaranya mati pun mencoba untuk membunuh Naomi. Tapi untungnya langsung digagalkan oleh Jack yang berhasil melepaskan ikatannya. Setelah keadaan sudah aman, Barney dan si botak baru sampai lokasi. Dan karena Jack tidak membutuhkan bantuan mereka berdua, Jack pun menyuruh si botak untuk putar balik, sedangkan dirinya dan Naomi akan pulang menggunakan kapal. Sebelum pulang, Jack dan Naomi memilih untuk menenangkan diri sejenak. Naomi juga bercerita tentang mimpinya dan sudah sadar bahwa kini dia tidak perlu ketakutan dan sendirian lagi. Karena selain Naomi adalah wanita yang kuat, dia juga punya Jack yang selalu ada di sisinya sampai kapanpun. Mendengar itu, Jack pun merasa senang. Dia kemudian pamit untuk mempersiapkan kapal. Tapi baru saja pergi, tiba-tiba Maria yang ternyata masih hidup berusaha untuk membunuh Naomi. Untungnya Jack langsung menyadari hal tersebut. Dia mengambil pistol suar dan menembakkannya ke arah Maria hingga dia tewas di lautan. Lalu film pun berakhir.